Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi masuk ke pertemuan ke-6. Kemarin di pertemuan kelima kita sudah membahas activity diagram, apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam activity diagram. Nah, sekarang yang berikutnya kita coba untuk menggambarkan activity diagram berdasarkan proses bisnis. Jadi di sini nanti kita lihat, saya punya contohnya. Di sini ada beberapa proses bisnis. Kita lihat di sini contoh proses bisnisnya. Nah, di sini ada proses pemilihan kelompok, proses penjualan supermarket, kemudian ada proses penjualan. Jadi proses penjualan yang ada di sini dengan proses yang ada penjualan di sini itu berbeda, walaupun dia sama-sama sistem penjualan. Nah, kita akan mencoba untuk membuat activity diagram untuk proses penjualan yang ada di supermarket, karena mungkin kalian sudah sering melakukan transaksi untuk penjualan yang ada di supermarket. Nah, yang pertama yang kita lakukan pada saat kita melihat proses bisnis untuk menggambarkan activity diagramnya, di dalam proses bisnis kita pilih terlebih dahulu siapa yang melakukan proses di dalam sistem tersebut. Karena apa? Karena siapa yang melakukan proses itu akan menentukan berapa jumlah swimlane yang akan kita gambarkan di dalam activity diagramnya. Jadi di sini berdasarkan proses penjualan supermarket, kita bisa melihat ada dua yang melakukan prosesnya. Di sini ada aktor yang namanya konsumen, ya, saya merahin. Nah, kemudian di sini juga ada aktor yang namanya kasir. Nah, jadi setelah kita mengetahui bahwa di dalam proses tersebut ada dua aktor yang melakukan proses, berarti kita bisa menentukan swim lane yang ada di dalam activity diagramnya itu ada dua. Jadi ada konsumen dan ada kasir. Nah, kemudian dari proses kita lihat terlebih dahulu aktor yang pertama kali melakukan proses itu siapa. Karena apa? Karena untuk penempatan start point-nya itu harus di pojok kiri atas. Jadi dari proses yang ada di sini kita melihat ternyata konsumen yang melakukan aktivitas di dalam proses yang pertama untuk proses penjualannya. Berarti yang namanya konsumen, ya kalau kita lihat berdasarkan gambar di swim lane-nya, nah berarti konsumen itu harus menempati yang namanya swim lane yang pertama di dalam activity diagramnya. Sedangkan kasir itu adalah aktor yang kedua setelah ada aktivitas dari konsumen, maka kasir diletakkan di dalam swim lane yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat swim lane diisi oleh aktor yang mengerjakan sistem. Nah, ini gambar dari swim lane-nya, ya, yang persegi panjang ke bawah, kemudian ada nama aktor di dalamnya. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan aktor yang mengerjakan di dalam prosesnya, yang berikutnya berarti kita harus menggambarkan start point, ya, di dalam swim lane konsumen, karena konsumen yang melakukan aktivitas yang pertama. Di sini bisa kita lihat start point hanya satu, tidak boleh lebih dari satu, dan dia harus digambarkan di pojok kiri atas. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan proses bisnisnya, ya kita lihat siapa yang apa aktivitas, ya. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh konsumen. Nah, sekarang kita lihat bawa barang dan menyerahkan uang, ya. Sekarang kita lihat di dalam aktivitas di dalam swim lane yang terdapat di dalam activity diagramnya, kita lihat di sini. Nah, di sini saya perbesar terlebih dahulu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat pilih barang konsumen. Ya. Kemudian yang berikutnya dia serahkan barang dan uang pembayaran. Ya, jadi kita bisa lihat di sini activity untuk menggambarkan aktivitas aktor. Tapi di dalam menggambarkan activity apa yang dikerjakan oleh aktor, kita tidak perlu menyebutkan aktor di dalamnya. Jadi kita hanya menyebutkan apa saja aktivitasnya. Jadi kalau kita melihat siapa yang melakukan, kita bisa melihat di dalam sumbernya. Oh, ini berarti pilih barang, serah barang, terima konfirmasi, terima barang dan seterusnya, ini dilakukan oleh aktor konsumen. Sedangkan aktivitas terima barang, hitung uang, konfirmasi, serah barang dan seterusnya, oh ini dilakukan oleh kasir. Jadi yang namanya aktor itu tidak perlu disebutkan lagi di dalam penggambaran aktivitasnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi aktivitas yang dilakukan di dalam proses bisnisnya itu siapa yang melakukan. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata di sini kasir. Kasir menerima barang, ya. Sini
Kasir menerima barang dan uang dari konsumen, selanjutnya kasir akan menghitung uang. Berarti di dalam activity diagramnya kita gambarkan aktivitas kasirnya. Ya. Di sini kita bisa lihat kasir terima barang dan uangnya, kemudian dia hitung uangnya. Nah, itu aktivitas yang berikutnya yang dilakukan oleh kasir. Nah, kemudian setelah hitung uang, kita lihat apa aktivitas yang berikutnya. Di sini kita bisa lihat, ya. Di sini kita bisa melihat selanjutnya kasir akan menghitung uang cukup atau tidak cukup. Nah, berarti di sini ada dua persimpangan atau ada dua kondisi atau ada dua keterangan. Berarti kalau ada dua keterangan, berarti kita menggunakan parallel activities ya. Parallel activities itu ada fork, ada join, cuma karena fork itu harus dilakukan keduanya sedangkan ini sifatnya pilihan, berarti kita tidak menggunakan fork atau join, tapi kita menggunakan yang namanya decision ya. Di sini kita bisa lihat cukup atau tidak. Nah, sekarang kita lihat di dalam activity diagramnya seperti apa. Di sini kita lihat, nah ini ya, tidak cukup sama cukup. Nah, ini kondisinya, ini decisionnya. Decision untuk satu aktivitas yang menghasilkan dua aktivitas yang biasanya dia sifatnya pilihan. Hanya salah satunya yang dikerjakan. Nah, kalau tidak cukup, apa yang dilakukan oleh kasir? Kalau cukup, apa yang dilakukan oleh kasir? Kita lihat lagi berdasarkan proses bisnisnya. Di sini kita bisa lihat, ya. Nah, ini ya, kalau uangnya tidak cukup, ya, kalau uangnya tidak cukup, maka konsumen akan menerima konfirmasi ya bahwa uang tidak cukup. Sedangkan kalau seandainya uangnya cukup, berarti di sini kita bisa lihat kasir akan mencetak struk pembayaran, ya. Kemudian kasir akan menyerahkan barang ke konsumen dan struk pembayaran. Konsumen menerima struk. Nah, berarti sampai di sini pada saat konsumen menerima struk pembayaran dan barang yang sudah dibayar, berarti prosesnya selesai. Nah, sekarang kita lihat penggambaran activity diagramnya seperti apa. Di sini kita bisa lihat tidak cukup. Tadi seperti yang kita lihat berdasarkan prosesnya, kasir akan konfirmasi uang tidak cukup, kemudian pelanggan akan terima konfirmasinya. Sedang kalau seandainya dia cukup, maka kasir ya akan melakukan yang namanya cetak struk, kemudian dia menyerahkan barang dan struknya, kemudian kasir akan terima barang dan struk. Nah, berarti sampai di sini, berarti proses atau aktivitas yang dilakukan oleh kasir dan konsumen itu selesai. Berarti pada saat aktivitas atau prosesnya sudah selesai, di dalam activity diagramnya untuk menghentikan aktivitas di dalam proses tersebut, biasanya dalam activity digambarkan dengan yang namanya endpoint. Nah, ini endpoint berbeda dengan start point. Start point itu hitam bulatnya full, sedangkan untuk endpointnya itu digambarkan bulatannya hitamnya itu tidak penuh. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya, endpoint lebih dari satu itu boleh dan bisa diletakkan di mana saja. Jadi yang namanya activity diagram di dalam penggambarannya yang pertama kita tentukan siapa yang melakukannya, kemudian setelah tahu siapa yang melakukannya, kemudian kita gambarkan apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siapa yang melakukannya tadi, mulai dari awal sampai aktivitasnya berhenti. Jadi kunci di dalam penggambaran activity diagram ya itu adalah proses bisnis. Jadi kalau seandainya proses bisnisnya sudah benar, berarti activity diagramnya otomatis pasti akan benar karena yang namanya activity diagram itu mengikuti proses bisnisnya. Nah, kemudian yang namanya biasanya proses bisnis itu didapatkan dari mana? Yang namanya proses bisnis yang seperti ini tadi ya, itu kita dapatkan biasanya dia dari analisa dokumen. Ya, analisa dokumen, wawancara atau observasi. Nah, dari situ kita tahu nanti proses yang dilakukan di dalam sebuah sistem itu seperti apa. Nah, saya rasa itu untuk penggambaran activity diagramnya. Kemudian kita lanjut lagi nanti kalau seandainya ada yang kurang bingung untuk activity diagramnya, silakan bertanya ya ke saya menggunakan fasilitas yang biasanya sering saya sebutkan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, yang berikutnya setelah activity diagram ya, kita akan mencoba membahas yang namanya analisa dokumen sistem berjalan. Jadi dari proses, biasanya dalam suatu sistem, kita pasti akan terlibat dengan yang namanya sebuah dokumen atau beberapa dokumen. Nah, dari dokumen tersebut, kita harusnya menganalisanya apakah dia masuk ke dalam sistem yang berjalan atau dokumen yang merupakan apakah dia masuk ke dalam dokumen yang berjalan
yang merupakan keluaran atau dokumen yang berjalan yang merupakan masukan. Nah, sekarang kita lihat analisa keluaran terlebih dahulu. Jadi semua dokumen yang masuk ke dalam analisa keluaran, berarti dokumen tersebut adalah output dari sistem. Artinya sesuatu yang dihasilkan oleh sistem, apakah dia dicetak, apakah dia ditulis, ya, apakah dia tampil hanya di layar atau hanya di layar handphone atau di layar komputer, tapi sesuatu yang memberikan data untuk orang lain sebagai bukti, ya, atau sebagai bahwa sistem tersebut dihasilkan, berarti dia masuknya ke analisa keluaran. Contohnya misalnya kayak struk, seperti yang ada di proses sistem penjualan supermarket tadi. Struk itu kan sesuatu yang dicetak, kemudian dia diberikan kepada pelanggan. Nah, setelah diserahkan kepada pelanggan, itu kan tidak diberikan lagi ke sistem, tapi diberikan ke pelanggan ya sudah selesai, artinya tidak diinput lagi ke sistem. Beda konteksnya misalnya pada saat kita melihat formulir pendaftaran yang ada di depan pada saat kalian daftar. Nah, jadi calon mahasiswa baru. Itu formulir bisa jadi kalian terima dari bagian sistem informasi, kemudian kalian bawa pulang, kalian tulis, tapi kan itu bukan untuk kalian, tapi nanti akan kalian kembalikan lagi ke bagian sistem informasi untuk menjadi inputan. Nah, berarti itu tidak masuk ke dalam analisa keluaran. Jadi tolong bedakan yang namanya analisa keluaran, sesuatu yang dicetak, sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dihasilkan, diberikan ke sistem atau diberikan ke orang yang berhak menerimanya, tapi dia tidak kembali lagi ke sistemnya. Ya, itu yang dinamakan dengan keluaran. Sekarang kita lihat di dalam analisa keluaran itu ada apa saja. Ada nama keluaran. Nama keluaran ini diisi dengan nama dokumen yang menjadi keluaran itu sendiri. Kemudian fungsi. Fungsi di sini menyatakan apa fungsi dari dokumen itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita melihat nota, ya nota berarti tanda bukti transaksi penjualan. Sama seperti struk tadi. Struk tadi berarti fungsinya sebagai tanda bukti transaksi penjualan di supermarket. Media. Media di sini berarti yang namanya keluaran tersebut disampaikan menggunakan apa. Kalau medianya disampaikan menggunakan kertas, berarti di sini ya tulisnya kertas. Tapi kalau seandainya medianya ternyata cuma layar saja monitor, contohnya misalnya kita melakukan penjualan online, kan kita tidak menerima bukti apa-apa sebagai transaksi penjualan, dia hanya berupa konfirmasi yang ada di dalam sistem. Berarti medianya ya berarti di situ hanya layar monitor atau medianya web, ya. Kalau seandainya dia hanya berupa konfirmasi lisan saja, ya berarti medianya di sini suara. Nah, distribusi ini biasanya disesuaikan dengan rangkap dari keluarannya. Jadi kalau memang seandainya dia ada rangkapnya 3, berarti distribusinya itu pasti 3, pelanggan 1, arsipnya 2. Distribusi ini berarti yang namanya dokumen keluaran itu diserahkan ke siapa saja, ya. Jadi kalau di sini nota diserahkan ke pelanggan dan arsip, ya berarti ini distribusinya. Jadi distribusi itu dokumen itu diserahkan ke siapa saja. Rangkap di sini menyesuaikan dengan distribusinya, ya, distribusinya kemana saja berarti rangkapnya menyesuaikan. Nah, kemudian frekuensi di sini menyatakan waktu, ya, waktu, ya, periode dikeluarkannya yang namanya dokumen tersebut, apakah dia dikeluarkannya per tahun, per hari, per minggu, per bulan, atau setiap terjadinya yang namanya transaksi, ya, di sini dijelaskan. Nah, kemudian yang namanya volume itu keterkaitan dengan yang namanya frekuensi atau periode dikeluarkannya yang namanya dokumen. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, di sini kita sudah mengetahui bahwa yang namanya nota atau frekuensinya per hari itu pasti ada, berarti volume itu berarti berapa banyak dalam satu hari itu dikeluarkan yang namanya nota. Jadi volume di sini menyatakan jumlah, ya, atau kuantitas dari frekuensinya untuk dokumen dihasilkan itu berapa banyak. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita bisa melihat ada format. Di sini untuk yang namanya analisa keluaran berdasarkan penulisan skripsi kalian, ya, yang namanya analisa keluaran itu selalu terlampirkan di lampiran A. Ya, jadi untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu disesuaikan dengan keluaran yang dihasilkan. Karena di sini nota baru menjadi analisa keluaran yang pertama, berarti di sini lampiran A1. Keterangan itu biasanya diisikan dengan apa saja data yang terdapat di dalam dokumen itu sendiri. Jadi kalau bisa jangan diberikan tanda strip seperti ini. Misalnya nota berisikan data pelanggan, data barang yang dijual, ya. Kemudian data validasi yang mengeluarkan nota. Jadi sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian hasil analisa di sini kita melihat dokumen yang dihasilkan itu, ya, apakah dia sudah menghasilkan data yang cukup
baik, cukup jelas ya, atau formatnya sudah sesuai, atau dia tidak meragukan, atau dia sudah mudah dipahami atau dibaca, berarti hasil analisa di sini menyesuaikan dengan dokumen yang dianalisa yang kita lihat seperti apa. Nah, kemudian yang namanya analisa masukan berarti kebalikan dari analisa keluaran. Yang namanya analisa masukan berarti data yang ada di dokumen atau sesuatu data yang menjadi inputan untuk sistem ya yang akan diproses ya. Jadi contohnya misalnya kita melihat seperti formulir pendaftaran tadi ya berarti inputan untuk sistemnya ya data-data untuk calon mahasiswa barunya. Sedangkan kalau kita melihat struk tadi apa yang menjadi data masukannya? Berarti yang menjadi data masukannya adalah data barangnya ya. Di sini kita bisa lihat ya data harga barang berarti di situ kan di struk kan ada yang namanya nama barang, harga barang, kemudian kuanti misalnya buah liter itu namanya jenis ya. Nah itu berarti kalau kita melihat masukannya berarti dia merupakan daftar harga barangnya. Nah, kemudian untuk format yang ada di dalam analisa masukan tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat di dalam analisa keluaran. Yang membedakan hanya di sini dia berarti nama masukan dan sumber. Jadi kalau di analisa keluaran tadi ada yang namanya distribusi, diserahkan kemana, karena sistem yang menghasilkan, kemudian diserahkan kemana. Sedangkan untuk yang namanya analisa masukan berarti di sini dia sumber, artinya dari mana dokumen tersebut diterima atau siapa yang mengisi data yang ada di dalam dokumen. Nah, itu yang membedakan. Sedangkan yang lainnya itu sama, kemudian yang berikutnya yang membedakan itu adalah formatnya. Di sini kalau seandainya yang namanya keluaran tadi A, berarti yang namanya analisa masukan itu menjadi B, ya. Sedangkan yang lainnya sama, di sini ada fungsi, di sini ada media, di sini ada rangkap, ada frekuensi, volume, kemudian keterangan, dan hasil analisa. Jadi kalau memang seandainya di dalam satu proses atau di dalam satu sistem kita ketemu dengan 5 dokumen, ya berarti kelima-limanya harus kita analisa, mana yang masuk ke analisa keluaran, mana yang masuk ke analisa masukan. Kalau kita ketemu dengan 7 dokumen, berarti ya 7-7-nya harus dianalisa. Mana yang menjadi masukan, mana yang menjadi keluaran. Intinya yang menjadi keluaran berarti sesuatu yang dihasilkan oleh sistem, sedangkan yang namanya analisa sesuatu yang menjadi inputan atau catatan untuk sistemnya. Baiklah, untuk minggu ke-6 ini saya rasa cukup sampai di sini materinya. Nanti kalau memang seandainya ada yang belum terlalu paham atau ada yang belum dimengerti, ya silakan ajukan pertanyaan ke saya. Ya, terserah mau lewat WA Group, Japri, komentar di Google Classroom atau di YouTube-nya. Baiklah, saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.